Lu pernah gak sih ngerasa hidup tuh kayak copy paste? Bangun, kerja, capek, tidur, bangun lagi, kerja lagi. Dan anehnya, walau udah kerja segila itu, tetap aja ngerasa belum cukup. Semua orang kayaknya sibuk ngejar sesuatu. Uang, karir, validasi, mimpi. Tapi dikit banget yang beneran ngerasa hidupnya berjalan. Nah, di video ini bukan buat ngomongin kerja keras biar sukses, karena lu udah tahu itu. Tapi buat ngomongin gimana cara nggak gila di tengah hustle culture, dan gimana caranya berhenti jadi robot yang kerja terus-menerus tapi nggak bahagia. Masalah terbesar anak muda bukan males, tapi lelah mental. Lu bukan gak mau kerja keras, lu cuma capek karena gak lihat hasilnya. Tapi itu wajar. Lu hidup di generasi dimana semua hal harus cepet. Kalau gak sukses di umur 25, langsung rasa gagal. Padahal gak ada yang salah sama lu. Lu bukan ketinggalan. Lu cuma lagi jalan di jalur yang beda aja. Tapi kalau lu terus bandingin hidup lu sama orang lain, ya lu gak bakalan pernah ngerasa menang. Nah, ini ada tips nih. Yang pertama, stop bandingin progres. Fokus aja ke diri lu versi minggu lalu, bukan bandingin ke influencer. Yang kedua, kasih jeda buat diri sendiri. Kalau capek ya istirahat. Istirahat gak dosa. Nah, yang ketiga, ganti kata gue harus jadi gue pengen. Soalnya kata harus itu beban, tapi pengen itu motivasi. Kerja keras itu keren, tapi kerja tanpa arah cuma bikin lu nyasar lebih cepet. Sekarang orang-orang tuh pada bangga kalau sibuk, bangga tidur 3 jam, bangga lembur tiap malam. Padahal sebenarnya banyak yang cuma sibuk biar ngerasa berguna aja. Lu gak harus kerja keras terus. Lu harus kerja pinter dan sadar. Tanya ke diri lu sendiri, lu kerja buat apa? Buat hidup? Atau cuma biar kelihatan hidup? Nah, ini ada tips lagi nih. Yang pertama, tulis alasan lu kerja. Kalau jawabannya cuma biar gak miskin, lu bakal stuck di mode bertahan hidup. Nah, yang kedua, break kecil tapi rutin. 10 menit buat jalan, denger musik, atau cuma diem aja. Itu lagi ngeriset otak. Nah, yang ketiga, evaluasi tiap bulan. Apakah yang lu kerjain masih relevan sama tujuan lu? Kalau enggak, ubah arah, bukan tambah jam kerja. Side hustle itu keren sampai lu sadar. Yang disebut bebas finansial malah bikin lu kerja 2 shift, kagak ada liburnya. Lu pengen mandiri, pengen punya pemasukan tambahan, tapi lama-lama side hustle-nya malah jadi beban mental baru. Lu bangun pagi buat kerja utama, malamnya masih buka laptop ngerjain proyek lain, dan ujung-ujungnya gak ada waktu buat hidup. Nah, ini ada tips lagi nih. Yang pertama, lu boleh punya banyak kerjaan, tapi satu tujuan. Misal, semua lu arahin buat ngasah skill atau bangun portfolio lu, bukan asal cari duit. Yang kedua, pilih side hustle yang ngasih lu energi, bukan yang nyedot energi. Kalau tiap mulai ngerasa, duh malas banget, mungkin itu tanda harus nge-reroute lagi. Yang ketiga, kasih tanggal kadaluarsa. Kalau dalam 6 bulan lu gak berkembang, pikirin lagi dah, masih worth it apa enggak? Lu tahu kenapa lu susah keluar dari rutinitas yang lu benci? Karena lu takut hidup tanpa rutinitas itu. Kita sering ngeluh capek kerja, tapi juga panik kalau gak kerja. Lu pengen tenang, tapi otak lu udah diprogram buat sibuk terus. Dan itu bikin kita kayak hamster di roda, muter-muter aja, lari kencang banget, tapi muter di tempat. Nah, biar lu bisa keluar dari situ, yang pertama, lu harus sadari kalau bukan semua hal harus dikerjain sekarang. Dunia gak bakalan hancur kalau lu nunda cuma 1 email aja. Yang kedua,
Belajar aja bilang cukup. Lu boleh ambisius, tapi kalau semua waktu habis buat ngejar uang, lu bakal lupa cara nikmatin hasilnya. Yang ketiga, mulai bikin micro change. Gak usah langsung resign, cukup ubah satu hal kecil tiap minggu. Misal, gak buka HP sebelum sarapan. Sederhana sih, tapi efeknya gede. Kadang hidup tuh kayak lawan game level tinggi deh, tapi tanpa petunjuk. Lu udah usaha, tapi kayak gak ada hasil. Dan itu pasti bikin lu pengen nyerah kan? Tapi gini bro, nyerah itu bukan solusi. Nyerah cuma pause aja, yang gak pernah di unpause. Kalau lagi di titik gue capek banget, ingat capek itu tanda lu masih berjuang. Nah, biar cara lu gak gampang nyerah, yang pertama, ingat kenapa lu mulai. Bukan buat validasi, tapi buat versi diri lu yang dulu lu pengen sampai titik ini. Yang kedua, kecilkan target, tapi perbesar langkah. Jangan kejar 100% sempurna, cukup 1% aja tiap hari. Yang ketiga, lingkungan penting. Kumpul sama orang yang ngerem kalau lu panik, bukan yang bilang kerja aja terus, nanti juga dapet. Nah yang keempat, rayain hal kecil. Kadang keberhasilan bukan nambah gaji, tapi nggak nangis pas stres aja udah oke banget tuh. Istirahat itu bukan kemunduran, tapi pit stop aja. Lu nggak bisa ngebut terus kalau tangki lu udah kosong. Yang penting bukan kerja tanpa henti, tapi tahu kapan berhenti biar bisa lanjut. Coba deh, seminggu sekali lu lakuin hal yang gak ada hubungannya sama duit. Gambar kek, main musik, main game, nongkrong, olahraga, apapun deh. Kasih otak lu napas, biar ide baru bisa masuk. Kadang solusi gak muncul waktu lu mikir keras, tapi justru muncul saat waktu lu berhenti mikir. Lu gak perlu jadi superhero buat bertahan. Lu cuma perlu ngasih izin dari diri lu sendiri buat hidup normal. Kalau lagi capek, ya lu bilang capek. Kalau lagi gagal, ya udah gagal, gak usah pakai filter. Lu boleh punya ambisi tinggi, tapi jangan sampai lupa cara nikmatin kopi pagi. Lu boleh kejar mimpi, tapi jangan kejar sampai lupa tidur. Karena apa gunanya sukses kalau hati lu mati di tengah jalan? Dunia sekarang tuh kayak lari maraton, tapi tanpa garis finish. Jadi lu jangan kejar cepet-cepet, tapi lu harus kejar kuat-kuat. Lu gak harus jadi orang paling kaya, paling sukses, atau paling terkenal. Cukup jadi orang yang gak kehilangan dirinya sendiri. Di tengah semua kebisingan ini, itu lu udah hebat banget. Dan ingat, semua orang ini lagi berjuang. Tapi cuma yang sabar dan sadar yang bisa menikmati perjuangan itu sendiri. Lu gak harus punya semuanya sekarang. Cukup punya satu hal dulu. Keberanian buat terus berjalan, walaupun gak tahu kapan nyampenya. Karena kadang yang lu butuhin bukan motivasi baru, tapi napas baru.